Pertanyaannya Begitu mengenai kekerasan seksual. Ya. Kan yang diduga pelaku kan almarhum. Kan sudah meninggal, berarti Oh, kasus selesai. Kalau itu Kasus selesai. Case close. Kalau yang itu gampang dijawab oleh KUHAP. Itu. Penyelidikan itu untuk menyelidiki peristiwa. Okay. Penyidikan itu siapa pelakunya. Nah, ternyata dalam perjalanannya tersangka meninggal dunia, kita pakai pasal 77 KUHP. Penuntutannya hapus. Tapi masyarakat perlu tahu, korban juga perlu tahu, kami kuasa hukum perlu tahu bagaimana laporan itu benar atau tidak. Itulah gunanya pertanyaannya penyelidikan. adalah, Ya. waktu melapor pelecehan seksual Ibu PC bisa. Tapi untuk diperiksa dalam kasus penembakan, kenapa sampai hari ini belum diminta keterangan? Kalau pertanyaan spesifik itu saya bisa jelasin. Apa itu? Ya. Pada saat pelaporan, Ya. maka klien kami itu tentu diverifikasi. Apakah benar melapor? Benar. Apakah itu dialami? Dialami. Berarti tidak trauma? Bukan, itu hanya verifikasi bertanya. Ya, berarti kan dengan menjawab normal berarti kan tidak trauma. Kenapa untuk kasus Kita penembakan? masuk yang namanya undang-undang ya nomor 12 tahun 2022. Ya. Ya. Kalau ada laporan, bahkan dalam undang-undang yang baru itu, ya saksi plus 1 aja itu bisa digunakan. Itulah kemenangan yang namanya gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Diundangkan. Kenapa? Sulit pembuktiannya kalau harus melihat di tengah jalan seorang perempuan misalnya. Lalu dia melapor. Itu dia udah diancam 3 hukuman. Keluarganya nggak percaya. Ya, masyarakat nggak percaya. Masa sih? Nanti dia jadi saksi korban dan menerangkan di muka persidangan. Dia juga dihakimi. Oke, jadi kapan kira-kira Ibu PC siap untuk diminta keterangan dalam itu kasus kalau itu penembakan? Pertanyaannya, ya itu pakai pasal 113. Jika ada alat yang sah, maka siapapun dia bisa didatangi. Maksudnya penyidik mendatangi atau? Boleh. Dan itu nggak perlu dikasih tahu sama Johnson. Apakah sudah diperiksa? Apakah sudah nggak perlu. Di mana ini Johnson? Namanya juga penyidikan. Di mana ini kamu itu Johnson? Semua bahasanya transparan. Iya. Presiden ngomong begitu, Ini Menko Polhukam begitu, ini Menko penyidikan, Polhukam ya. ngomong, Penyidikan ini nggak ada keadilan, wajib. ini keadilan Nggak publik. ada kewajiban Ini penyidik keadilan melaporkan. publik. Nggak ada. Ini keadilan Ya. publik. Yo Nggak jangan ada. cuma bicara kepentingan. Tidak ada Rakyat menuntut. kewajiban. Saya Rakyat selalu menuntut. ngomong namanya kemanusiaan, Ya. namanya keadilan. Ya, nggak Anda ada. bilang tadi ini Nggak istri ada. jenderal diperlakukan Nggak ada. kayak begini. Nggak ada. Lah, Ya. tempuh prosedur hukum, Ya. Bos. Kemarin kita datang kok. Tuntut Oke, supaya Kita rakyat datang. semua Oke, tahu. Ya kan? Oke, Supaya rakyat tahu. cukup. Ya. Kalau Datangi. gitu Pak Damanik, tanggapan Komnas HAM atas Ibu PC yang belum diminta keterangan apa? Ya memang sesuai dengan pendekatan hak asasi manusia ya yang sekarang udah masuk juga dalam undang-undang baru itu, dia memang menggunakan satu prosedur yang berbeda. Yaitu? Kami sudah dapat informasi misalnya dari beberapa pihak ya yang sudah berbicara, berusaha untuk melakukan pendekatan pada beliau. Menurut orang-orang ini termasuk Ketua Komnas Perempuan beberapa minggu yang lalu, katanya belum bisa memberikan keterangan. Tapi kita nggak tahu dalam 1-2 hari ke depan bisa jadi. Sudah mulai kita recovery. belum tahu itu bisa terjadi setiap waktu. Betul, ini sensitif Pak. Ya, di mana-mana di dunia ini negara yang sudah sangat sensitif terhadap asasi manusia, memang saksi korban itu tidak mudah untuk disamakan. Jadi Pak Komnas HAM masih mentolerir bahwa bahwa Ibu PC belum bisa diminta keterangan karena trauma masih bisa dimaklumi. Sama dengan begini, orang bertanya, kenapa Komnas HAM pergi duluan ke keluarganya Brigadir J? Karena dia kita asumsikan ya, belum kita pastikan adalah korban. Tapi bagaimana dengan perasaan korban, keluarga korban? Kalau dalam kasus-kasus lain kan kalau ada saksi yang tidak datang atau ada alasan tertentu biasanya dikirim tim dokter. Bahkan dijemput oleh penyidik. Sudah ada psikolog yang sekarang melakukan terapi. Soal ini nih. Soal keluarga misalnya. Saya terpaksa ngomong nih soal ini. 3 jam atau 4 jam setelah konferensi pers dengan Wakapolri, saya bertemu secara diam-diam. Dengan siapa? Dengan pihak Komnas, salah satu komisioner, untuk menjelaskan bahwa saya adalah kuasa, ini resmi, nih ya, saya mau berkoordinasi karena ini kita mau membuat pelanggaran HAM. Saya diberitahu terlambat karena Komnas sudah memutuskan akan berangkat besok. Jadi kami tidak pernah melaporkan kasus pelanggaran HAM, ya kami tidak pernah melaporkan. Akan tetapi saya titip supaya
keluarga itu dilindungi karena ini ada Jadi perempuan-perempuan yang berani. Anda mau protes dari Komnas HAM apa? Ya menurut saya adalah kalau ini semua mau dilakukan demi mendukung pro justisia yang akan dibawa ke pengadilan, bukan kayak begini caranya. Didoronglah supaya prosesnya pro justisia sesuai dengan peradilan pidana. Itu kemauan saya, kemauan kami dari korban. Dan kebetulan beberapa hal direspon baik oleh institusi Polri. Salah satunya adalah otopsi ulang, tapi yang lain-lain enggak.